Kalau yang hadis yang tentang Nabi mengenali umatnya di hari kemudian itu namanya ghurra muhajjalin. Ghurra muhajjalin. Jadi Nabi sampaikan pada para sahabat, nanti saya akan mengenali kalian di hari kemudian ghurra muhajjalin. Sahabat, apa itu ghurra muhajjalin? Jadi Nabi sampaikan, misalnya ini ada sekelompok, nah, Nabi buat perumpamaan. Ada sekelompok hewan misalnya kan, katakanlah kambing. Ya, kambing. Di antara kambing itu kemudian ada yang belang-belang. Maksudnya kakinya punya warna yang berbeda. Ya, dia punya warna yang berbeda. Apakah saya bisa mengenali itu dari kambing yang lain? Kata sahabat, oh tentu mudah ya Rasul. Begitulah umatku. Jadi mereka itu bercahaya karena wudunya. Apa yang dimaksud dengan ghurra muhajjalin? Yaitu mereka yang satu menyempurnakan wudu, namanya isbaghul wudu. Yang kedua, kalau dia berwudu Pak, itu disunahkan melebihkan. Disunahkan melebihkan. Misalnya kan tangan wajibnya sampai di siku. Tapi disunahkan itu melebihkan sampai setengah lengan. Disunahkan. Nah, kaki misalnya kaki. Dan sampai itu sampai di mata kaki. Disunahkan kita melebihkan itu Pak. Nah, sampai di atas betis. Itulah sebabnya juga biasa ada yang musab-musab bagian, itu namanya ghurra muhajjalin. Dan ini tidak berlebih-lebihan ya, karena memang ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah rukun yang penting sah, kalau Hanafi cuma 4 yang disebut saja di Quran itu Hanafi ya Pak. Yang penting 4 itu yang disebut di Quran. Apa itu yang disebut di Quran? Wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala sama kaki. Itu saja mazhab Hanafiyah. Syafi'i tambah 2, niat sama tertib. Kalau Hanafi tidak mesti berurutan Pak. Jadi orang bisa wudu itu kepalanya dulu, baru wajah, baru tangan, kaki. Mazhab Hanafiyah. Karena di Al-Quran kan tidak disuruh untuk berurutan. Yang penting basuh wajahmu, tanganmu sampai ke siku, usap kepalamu lalu kaki. Tidak mesti berurutan. Itu mazhab Hanafiyah. Tapi kalau Syafi'i, oh tidak harus berurutan. Dia pahami di Al-Quran itu bahwa itu berurutan. Kenapa? Basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Loh, kok tiba-tiba ada mengusap di sini nomor 3? Kalau tidak harus berurutan, mestinya basuh wajah, basuh tangan, basuh kaki, nanti terakhir baru usap kepala. Jadi basuh, baru usap. Oh ini kok diselipkan basuh, usap, baru basuh. Oh berarti harus berurutan. Itu maksudnya. Malikiyah tambah lagi di luar dari itu Pak, namanya muwala, harus terangkai. Tidak cukup berurutan tapi harus terangkai. Kalau mazhab Syafi'i tidak wajib terangkai. Apa maksudnya terangkai? Contoh, kita wudu di rumah, baru sampai di kepala, telinga, tidak keluar lagi air Pak, tidak keluar, berhenti airnya mengalir. Ditunggu 1 jam, baru keluar airnya. Nah sudah kering itu air wudu. Kalau mazhab Malikiyah harus diulangi lagi. Mazhab Syafi'i tidak mesti, tinggal kaki saja karena sudah yang lain. Jadi tidak harus terangkai, tapi kalau Malikiyah mesti terangkai. Nah itu ya. Jadi supaya bercahaya di hari kemudian, sempurnakan wudu dan diusahakan ditambah dari yang wajib. Dan hanya yang wajibnya saja, tapi juga yang sunnahnya. Barangkali wallahu a'lam.